Anda kembali di Newsline pemirsa. Hingga kemarin BPBD Kabupaten Bogor menyebut total pengungsi tanah bergerak yang ada di tenda pengungsian Bojongkoneng sebanyak 11 kepala keluarga dan terdiri dari 41 jiwa. Lokasi rumah warga masih dalam pembahasan pihak pemerintah Kabupaten Bogor. Jumlah kakak yang terdampak pergerakan tanah bencana ini mencapai 147 kepala keluarga atau 572 jiwa. Data ini masih bisa terus berubah mengingat sebanyak 131 rumah juga terancam terdampak fenomena tanah bergerak ini. BPBD Kabupaten Bogor juga menyebutkan pengecekan lokasi dilakukan secara intensif karena tanah bergerak masih terjadi meskipun intensitas pergerakan saat ini mengalami penurunan. Fenomena pergerakan tanah yang dipicu oleh tingginya curah hujan dan perubahan fungsi lahan. BPBD juga mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap waspada dan siaga terhadap potensi bencana susulan. Mulai hari ke-6 sampai 5, 6, 7 itu intensitas pergerakan tanahnya sebenarnya sudah menurun, pergerakan tanahnya. Nah, sekarang pun tetap masih kita pantau karena kita selalu monitoring dengan pos yang di sini, posko di sini, begitupun yang ada di checkpoint 2. Terhitung hampir 2 pekan pemirsa warga kampung Curug Desa Bojongkoneng, Babakan, Madang, Bogor, Jawa Barat mengungsi karena rumah mereka rusak akibat fenomena pergerakan tanah. Warga mengaku khawatir akan keselamatannya jika pergerakan tanah berlangsung lama, sementara mereka tetap harus beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Febrian Ahmad langsung dari lokasi pengungsian Bojongkoneng, Babakan, Masang, Bogor, Jawa Barat. Febrian, selamat siang. Bisakah Anda gambarkan situasi terkini di sana? Marvin, saat ini situasinya sedang turun hujan, di mana dikatakan oleh pihak BPBD jika hujan sedang turun ini cukup berbahaya bagi warga mengingat situasi dari tanah bergerak ini juga dipengaruhi dengan rembesan dan juga aliran air yang berada di kawasan dari Bojongkoneng ini, sehingga warga juga diminta untuk mengantisipasi jika dalam keadaan hujan ini diimbau untuk dapat menuju ke lokasi pengungsian yang jaraknya ada sekitar 200 meter dari tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang hujan ini terjadi baru saja terjadi dan juga tidak bisa diantisipasi begitu, sehingga kami masih tetap melaporkan dari lokasi ini. Dan kalau kita lihat dampak yang terjadi ini, setidaknya kita juga Anda bisa saksikan bahwa ada beberapa tanah ataupun jalanan yang retak seperti itu, dan juga ini akibat dari pergerakan tanah yang mana ini merupakan jalan terbuat dari beton, namun kini kondisinya karena dengan adanya tanah bergerak ini, jalanan yang terbuat dari beton ini harus rusak dan juga mengganggu aktivitas warga. Data terakhir kami dapatkan setidaknya untuk jalanan ini adalah sepanjang 1 km yang rusak, dan juga sampai dengan saat ini masih terus dilakukan perbaikan, di mana ada sejumlah pihak yang datang ke lokasi di Desa Bojongkoneng, Kampung Curug ini untuk dapat melakukan penelitian. Tadi kami bertemu dengan pihak dari BRIN, ada juga dari Pusat Vulkanologi dan juga Geologi yang meneliti kontur dari tanah di lokasi ini, yang nantinya ini akan menjadi rekomendasi dari Pusat Vulkanologi untuk memastikan apakah benar-benar tanah ini akan stabil atau memang pergerakannya akan terus menurun, sehingga nantinya akan ada rekomendasi yang diberikan kepada pihak pemerintah bagaimana tindakan yang akan diambil terhadap warga. Apakah warga akan direlokasi atau nanti akan diberikan bantuan berupa perbaikan dari rumah warga-warga yang rusak di lokasi ini. Dan kami saat ini juga sudah bersama dengan Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor, ada Pak Muhammad Adam bergabung bersama kami. Pak Adam, selamat siang. Kita bisa lihat bahwa pengungsian tadi juga sudah ada beberapa warga yang mengungsi yang sebelumnya mereka hanya pada malam hari saja, namun kita juga sudah menetap. Data dari BPBD sampai dengan saat ini berapa, Pak, total warga yang mengungsi? Untuk sampai hari ini, hari Rabu, total yang mengungsi sekitar 13 kakak, terdiri dari 41 jiwa. Mengungsi tempat pengungsian di 2 tenda dan 1 villa. 2 tenda dan juga 1 villa. Untuk bantuan, apa saja yang sudah sampai dari pemerintah dan juga diberikan oleh warga? Secara umum, bantuan yang telah sampai di tempat pengungsian berupa sembako, begitu juga matras, ada juga yang memberikan lauk pauk lainnya, dan tentunya hal-hal yang lain yang diperlukan, misalkan pampers itu sangat diperlukan untuk lansia, begitu juga untuk balita.
Kalau untuk pengenangan bagaimana Pak? Karena kan kita ketahui warga juga masih beraktivitas sehari-hari di lokasi ini, masih halu lalang dengan kondisi jalan seperti ini. Terlebih sekarang juga turun hujan. Ini bagaimana penanganan dan juga pengamanan bagi warga? Sementara di saat kondisi hujan ataupun malam hari, kita untuk melakukan pencegatan atau melarang warga untuk masuk di akses yang terdampak gitu. Karena kita tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa, karena ini pergerakan masih saja terjadi gitu. Walaupun sekarang mulai landai, tapi dengan kondisi hujan yang turun dikhawatirkan akan ada korban, sehingga kami BPBD Kabupaten Bogor beserta potensi relawan lainnya melakukan siaga terus 1x24 jam gitu. Demikian. Pak Adam, tadi kami juga melihat BPBD ikut mendampingi sejumlah pihak, termasuk juga ada dari BRIN, ada dari Badan Pusat Vulkanologi dan juga Geologi yang meneliti seperti itu Pak ya. Siapa saja pihak yang sudah datang ke lokasi ini dan tujuannya apa saja Pak Adam? Ya, tentu saja ini dari PPMPG, Badan Geologi, begitu juga dari BRIN, dalam hal ini BIG ya, Badan Informasi Geofasial. Di situ mereka akan melakukan penelitian termasuk kontur tanah, penyebabnya dan sebagainya. Dan nanti tentunya akan menjadi bahan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bogor, apakah nanti untuk relokasinya ataukah rehabilitasinya. Artinya nanti rekomendasi akan dikeluarkan oleh pihak peneliti tadi Pak yang datang ke lokasi ini atau bagaimana? Ya betul, rekomendasi itu nanti akan diberikan ke pemerintah Kabupaten Bogor gitu, dari pihak BRIN ataupun dari pihak Badan Geologi. Tentunya juga akan dilaporkan dengan BPBD, koordinasinya nanti akan seperti apa? Ya tentunya nanti di akhir kegiatan mereka itu tentu akan dirakorkan Pak. Gitu. Nanti hasilnya seperti apa nanti akan menjadi kebijakan bersama gitu. Baik. Pak, kemudian kalau misalnya nanti memang ini ternyata dari hasil penelitian warga harus direlokasi, prosesnya akan bagaimana Pak? Dan bagaimana BPBD akan memandu ataupun memantau bantuan dan juga relokasi ini bisa diberikan secara maksimal? Nah tentunya nanti ada dinas atau instansi terkait yang untuk penanganan relokasi ataupun rehabilitasi, dalam hal ini Dinas Perumahan atau DPKPP Kabupaten Bogor gitu. Nanti dinas tersebut yang akan melakukan kajian lanjutan apakah nanti akan relokasi pun harus di tempat yang sesuai dengan atau rekomendasi dari Badan Geologi atau PPMPG gitu. Baik. Sejauh ini Pak, kalau misalnya kita melihat lokasi ini ada berapa rumah yang terdampak dan juga fasilitas umum apa saja yang menjadi terdampak juga sehingga mengganggu aktivitas warga Pak? Pak Adam mungkin bisa dijabarkan? Untuk sektor perumahan yang terdampak sekitar 147 rumah, sedangkan yang terancam 131 rumah. Terdampak dan terancam berarti berbeda? Yang berbeda, kalau terdampak berarti yang langsung kena, sedangkan terancam itu biasanya yang sekitarnya itu cuma mengkhawatirkan kondisinya gitu. Oke. Yang paling dibutuhkan bantuan oleh warga sejauh ini BPBD melihatnya apa saja Pak? Yang pertama mungkin sembako ya gitu. Kedua itu tadi susu, begitu juga pampers dewasa ataupun pampers buat balita gitu. Terkait dengan perbaikan rumah, mungkin warga ada yang meminta untuk diperbaiki rumahnya yang rusak ini? Ya, memang ada sudah mayoritas untuk minta perbaikan untuk rumah. Namun kami akan menunggu kajian dulu dari pihak PPMBG gitu. Artinya perbaikan rumah akan diberikan sesuai dengan kajian yang akan hasil kajiannya seperti apa nantinya. Ya. Kalau untuk relokasi, apakah warga ini ada yang mau direlokasi? Ya, sejauh ini memang ada yang ingin pindah ke tempat relokasi, namun ada juga yang ingin menetap gitu. Berarti ada yang ingin relokasi dan juga ada yang menetap. Iya, dan kemudian terima kasih Pak Adam sudah bergabung bersama KBN Metro TV. Kita harapkan proses dari penanganan ini dapat berjalan dengan baik dan juga benar. Dan pemirsa, karena kondisinya sedang hujan, tadinya kami sempat ingin mendatangi sejumlah rumah yang ada di lokasi ini, namun warga nampaknya langsung menuju ke lokasi pengungsian yang jaraknya ada sekitar 100 sampai dengan 200 meter berada di bawah, sehingga pada saat kami akan wawancara ini warga tidak bisa atau tidak sempat karena mereka ingin meneduh seperti itu dan juga demi keselamatan mereka masing-masing, sehingga memang sesuai dengan imbauan dari pihak dari BPBD di mana warga ketika dalam keadaan hujan seperti ini diimbau untuk dapat meninggalkan lokasi untuk dapat keselamatan, karena memang kemungkinan untuk tanah ini semakin bergerak pada saat kondisi hujan seperti ini riskan seperti itu, sehingga keamanan dari warga dan juga pengungsi menjadi nomor satu. Kami juga mendapatkan data bahwa dari puluhan kepala keluarga yang menjadi korban terdampak ini pun mereka masih bertahan di
di pengungsian yang semula mereka pada belum mau menginap di pengungsian karena merasa rumahnya ini masih aman dan juga masih stabil. Namun mengingat kondisi dari jalanan ini sudah semakin rusak, gerakan tanah juga semakin terlihat meskipun intensitasnya sudah semakin rendah, namun warga pun akhirnya memilih untuk dapat menginap di pengungsian. Dan ini pun menjadi pilihan yang terbaik sampai dengan menunggu nanti kajian akan diberikan oleh pihak dari PVMBG ataupun dari Badan Ristek yang sudah ada di lokasi ini untuk dapat melakukan riset seperti itu, dan juga pihak-pihak lainnya untuk memastikan apakah pergerakan tanah yang ada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Bojongkoneng ini akan semakin masif dan juga berbahaya, sehingga nanti barulah keluar rekomendasi apakah mereka akan direlokasi atau diberikan bantuan perbaikan rumah. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Kembali ke studio, Marvin. Terima kasih untuk pantauan informasi terkini dan juga apa yang menjadi kebutuhan dari para pengungsi sana. Terima kasih Bapak Ahmad untuk informasi Anda. Pemirsa, kami kutip dari LIPI dan juga sdm.go.id bahwa di Indonesia tercatat per tahun 2022 918 lokasi rawan pergerakan tanah dan longsor di Indonesia, dengan paling banyak adalah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Pertanyaan terbesarnya, alat mendeteksi longsor dan pergerakan tanah pernah dan masih digunakan di wilayah rawan longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Berfungsikah alat ini?